Jumpa kembali di hari ini dalam pelajaran IPA. Kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari kemarin. Kalau misalnya suara saya kurang jelas, silakan bilang atau silakan komentar. Ya, jadi kalau tidak ada komentar atau kalian tidak bilang, saya anggap suara saya atau audionya sudah jelas. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita kemarin. Oke, sebentar. Baik, kalau kemarin kita sudah membahas tentang getaran. Kemarin kita sudah mempelajari apa itu getaran, maka di hari ini akan kita lanjutkan menjadi gelombang. Jadi, gelombang itu sebenarnya apa? Akan kita pelajari pada pagi hari ini. Baik, anak-anak semua, silakan membuka buku kalian. Sambil dibuka bukunya juga boleh. Sebentar, saya tunjukkan di layar kalian. Baik. Gelombang. Jadi gelombang, salah satu contoh gelombang adalah bunyi. Kita bisa mendengar bunyi karena adanya energi yang sampai ke telinga. Kalau kita gambarkan, ini adalah sumber bunyi. Nah, ini ada sumber bunyi. Di sini ada telinga, misalnya. Ada telinga. Nah, bunyi dari sumber bunyi ini bisa sampai ke telinga kita karena energinya merambat. Energinya merambat. Perambatan energi inilah yang selanjutnya kita sebut sebagai gelombang. Jadi di sumber bunyi ini, bunyi timbul karena dia ada getaran. Nah, getaran saja agar sampai ke telinga kita, maka getaran ini harus merambat. Jadi getaran yang merambat ini kita sebut dengan gelombang. Jadi kalau kita buat definisi mudah, gelombang adalah getaran yang merambat. Yang merambat ini lebih tepatnya adalah energinya. Jadi bukan getarannya, getarannya tetap di tempatnya di sini. Misalnya di sini ada lonceng. Nah, lonceng ini bergetar di sini. Nah, bergetarnya tetap di sini, tapi kemudian getaran ini menggetarkan molekul udara, yang selanjutnya molekul udara ini akan menggetarkan molekul udara di sekitarnya sehingga sampai ke telinga kita. Oke. Nah, di buku kalian yang dicontohkan adalah energi getaran atau yang dihasilkan dari pukulan panci. Misalnya panci dipukul, maka energinya akan merambat. Nah, pada perambatan gelombang ini yang merambat adalah energinya. Nah, dalam merambat itu, gelombang atau getaran yang merambat itu memerlukan zat perantara atau media atau jalan di mana zat perantara itu tidak ikut merambat.
Baik, anak-anak semua, layarnya masih terlihat tidak? Masih terlihat enggak anak-anak semua layarnya? Tampilan bukunya ini masih terlihat tidak? Masih? Pak. Masih, Pak. Masih terlihat. Oke. Oke. Baik. Nah, kita kembali lagi di sini sehingga di sini kalau kita buat analoginya, sumber bunyi atau lonceng ini bergetar, maka getaran lonceng ini akan menggetarkan molekul udara. Di sini ada molekul udara. Karena lonceng ini bergetar, molekul udara pun ini di sini ikut bergetar. Nah, molekul udara ini bergetar, maka energinya ini akan dipindahkan ke molekul-molekul udara di sekitarnya. Jadi molekul udara di sini dipindahkan ke molekul di sampingnya, dipindahkan terus, membuat molekul ini saling bergetar sehingga energi ini sampai ke telinga kita dan ditangkap sehingga menjadi bunyi. Nah, nanti akan kita simulasikan. Selanjutnya, getaran itu atau gelombang itu, jadi gelombang adalah getaran yang merambat. Gelombang dibagi menjadi dua jenis. Ada gelombang mekanis dan ada gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik itu adalah gelombang yang memerlukan medium atau zat perantara. Sedangkan gelombang elektromagnetik adalah yang tidak memerlukan medium atau zat perantara. Jadi kalau kita tuliskan di sini, jenisnya ada gelombang. Pertama mekanik, ini perlu zat perantara atau medium. Yang kedua adalah gelombang elektromagnetik atau tidak perlu medium. Oke, maksudnya medium itu apa? Medium itu adalah zat yang digunakan sebagai media perambatan gelombang tersebut. Misalnya, pada gelombang mekanik ada gelombang tali, maka medianya adalah tali tersebut. Ada gelombang air, maka medianya adalah air tersebut. Ada gelombang bunyi, medianya adalah udara. Sedangkan pada gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium, misalnya cahaya. Jadi cahaya dari matahari sampai ke bumi melewati ruangan hampa udara, sehingga cahaya merupakan contoh gelombang yang merambat tidak perlu medium atau disebut juga dengan gelombang elektromagnetik. Baik, sampai sini anak-anak semua, apakah ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada pertanyaan eh, tentang gelombang. Oke, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak, sekarang akan kita lanjutkan. Jenis gelombang. Baik, kita lanjutkan. Oke, sekarang ke jenis gelombang. Gelombang terbagi menjadi gelombang transversal dan satunya lagi adalah gelombang longitudinal. Jadi menurut bentuknya gelombang dibagi menjadi gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Apa gelombang transversal itu? Nah, gelombang transversal ini contohnya adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan media perambatannya. Jadi media perambatannya ini arah rambatnya tegak lurus kemana? Ke atas atau ke bawah. Nah, kemudian
ada di sini disimbolkan lambda. Lambda itu adalah simbol gelombang atau panjang satu gelombang. Yang mana yang disebut dengan panjang satu gelombang? Panjang satu gelombang itu adalah panjang dari satu bukit dan satu lembah ini, dari sini sampai ke sini. Nah, ini satu gelombang, atau dari puncak gelombang ke puncak gelombang berikutnya, dari sini ke sini juga satu gelombang, atau dari lembah gelombang satu ke lembah gelombang yang lain. Ini juga satu gelombang. Jadi satu gelombang itu bisa satu bukit, satu lembah, atau jarak antar dua bukit yang berdekatan, atau jarak antar dua lembah gelombang yang berdekatan. Nah, berarti kalau ini satu gelombang, maka dari A sampai ke C ini adalah setengah gelombang. Satu gelombangnya berarti A, B, C, D, E. Ini satu gelombang. Berarti kalau sampai I sini, berarti ada satu, dua gelombang. Nah, ini adalah contoh penampakan dari gelombang transversal di mana arah getarannya tegak lurus dengan arah rambat. Ini arah rambatnya ke sana, ke kanan, sedangkan arah getarannya ke atas dan ke bawah. Jadi tegak lurus seperti ini. Selanjutnya ada gelombang longitudinal. Berbeda dengan gelombang transversal, gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya. Nah, oke, kita lanjutkan. Gelombang transversal atau longitudinal yaitu gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarannya. Di sini arah rambatnya ke kanan, dia arah getarnya juga ke kanan. Nah, kalau gelombang transversal tadi disimbolkan dengan adanya bukit dan lembah gelombang. Kalau gelombang longitudinal disimbolkan ada renggangan dan juga ada rapatan. Satu renggangan dan satu rapatan ini disebut satu gelombang. Berarti kalau di sini ada renggangan, rapatan, berarti di sini ada satu gelombang. Satu gelombang totalnya ada dua gelombang. Baik, untuk lebih jelasnya sekarang akan kita simulasikan bagaimana bentuk gelombang. Sampai di sini anak-anak semua, apakah ada yang ditanyakan atau suaranya terputus atau kurang jelas? Silakan berkomentar. Silakan berkomentar. Apakah ada yang kurang jelas suaranya atau layarnya tidak terlihat? Jelas semua? Bagaimana jelas? Tolong dijawab lewat chat boleh atau lewat Jelas, Pak. bicara langsung boleh. Oh, jelas. Sekarang kita akan simulasikan bentuk gelombang itu seperti apa. Di sini akan saya tampilkan sebuah simulasi. Nah, di sini ada simulasi. Kita di sini ada tiga pilihan. Mau pakai simulasi dengan gelombang air, pakai gelombang bunyi, atau gelombang cahaya. Untuk yang pertama kita pakai gelombang air dulu. Nah, di sini adalah contohnya. Contoh, ini ada keran dan nanti akan meneteskan air. Di sini ada wadah. Kita coba kita lihat. Nah, ini adalah tampak air kalau dilihat dari atas jika mendapatkan tetesan, maka dia akan membentuk pola-pola gelombang seperti ini. Sekarang kita lihat dari tampak samping. Oke. Ini adalah air yang tenang. Ini adalah media perambatan dari gelombang air, yaitu air itu sendiri. Kalau kita teteskan, nah,
Getarannya terjadi di sini, tapi getaran di sini akan merambatkan energi menuju ke arah kanan, sehingga terbentuk gelombang air ke arah kanan. Kita coba maksimalkan. Nah, ini kalau kita lihat, nah, di sini terjadi pola gelombang. Kalau kita tingkatkan frekuensinya, nah, kita lihat akan membentuk pola gelombang. Nah, kalau kita hentikan sejenak, nah, kita lihat bahwa di sini terbentuk pola-pola gelombang. Kita lihat bak ini punya panjang sekitar 10 cm. Kita lihat di sini terbentuk berapa gelombang? 1, kemudian 2, 3, 4, dan 5 gelombang. Nah, di sini terbentuk 5 gelombang. Berarti panjang satu gelombangnya adalah 10 dibagi 5 atau 2 cm. Ini kita lihat satu gelombang 2 cm. Ini satu gelombang 2 cm. Dari 2 cm sampai 4 cm berarti dia 2 cm. Atau kalau mau kita hitung pakai ini pakai menghitung, kita lihat jarak dari puncak gelombang satu ke puncak gelombang yang lain. Kita panjangkan di sini. Nah, kita lihat panjang dari puncak gelombang satu ke puncak gelombang yang lain 2 cm. Berarti betul panjang gelombangnya 2 cm. Atau kita pindah dari satu lembah gelombang ke lembah gelombang yang lain, jaraknya juga 2 cm. Sehingga di sini panjang gelombangnya adalah 2 cm. Nah, sekarang kita kembali, kita akan pakai gelombang, misalnya gelombang bunyi. Jadi kalau air tadi adalah contoh gelombang transversal, sekarang kita pakai gelombang bunyi. Oke, sambil menunggu simulasinya terbuka, saya akan coba memberi kalian satu buah soal untuk dikerjakan secara langsung di sini. Baik, ada satu buah soal, nanti silakan dijawab langsung melalui kolom chat. Nah, di sini akan saya tuliskan soalnya. Oke, di sini ada soal. Di sini saya punya gelombang seperti ini. Nah, ini ada A, ini B, ini C, ini D. Nah, pertanyaan pertama, terjadi berapa gelombang? Terjadi berapa gelombang dari A sampai D? Dari A sampai D ini terjadi berapa gelombang? Yang kedua, berapa panjang gelombang? Berapa panjang gelombangnya? Jika jarak AD adalah 7,5 cm. Jadi, soal ini tolong dikerjakan. Ada sebuah gelombang seperti ini, ditunjukkan seperti ini. Terjadi berapa gelombang dari A sampai ke D? Dan yang kedua, berapa panjang gelombang jika jarak A ke D adalah 7,5 cm. Baik anak-anak, bisa dikerjakan. Sudah paham soalnya anak-anak? Tolong dijawab. Sudah paham soalnya? Semuanya? Soalnya terlihat? Dua pertanyaan tadi.
Sudah paham maksud soalnya? Silakan dijawab. Baik semuanya, apakah soalnya sudah dimengerti? Bagaimana Titi? Silakan bicara. Titi atau yang lain? Apakah paham maksud soalnya? Baik, kalau begitu silakan dikerjakan. Langsung tulis jawabannya eh, di chat ini langsung, atau silakan japri saya ke WhatsApp saja. Jawaban dikirim ke WhatsApp. Jawab ke WA saya langsung. Baik, jawab ke WA saya langsung. Waktunya baik. Waktunya 5 menit dari sekarang. Baik, silakan dikerjakan. Saya ulangi lagi, apa anak-anak sudah memahami soalnya? Tolong semua menjawab, sudah atau belum? Jadi saya ngerti yang harus dikerjakan apa. Silakan dijawab semuanya. Tolong sudah bisa dipahami soalnya? Sudah? Oke. Terima kasih Atiko sudah menjawab lewat chat. Silakan dikerjakan 5 menit lagi atau pas jam setengah 10 jawaban sudah saya terima. Silakan. Selamat mengerjakan.
Baik anak-anak semua, kita lanjutkan nanti di akhir pembelajaran. Soal yang tadi nanti akan kita bahas bersama-sama agar kalian mengetahui bagaimana cara mengerjakan yang betul. Sekarang kita akan melihat simulasi dari sebuah gelombang. Kalau tadi di gelombang air, yaitu yang gelombang transversal. Sekarang kita akan simulasikan di gelombang bunyi yang merupakan gelombang longitudinal. Baik, sekarang akan saya bagikan kepada kalian. Nah, sekarang kita akan pakai gelombang suara. Nah, ini adalah contoh dari gelombang suara. Kalau ini sumber suara atau speaker, kalau kita nyalakan, lumayan. Oke. Ini adalah contoh simulasi gelombang suara. Kalau dilihat dari tanpa atas, kalau gelombang suara kita lihat dari tampak samping, kan seperti ini. Oke, kita stop dulu. Jadi gelombang suara ini dia bersifat menyebar ke segala arah. Nah, ini yang hitam, ini menunjukkan rapatan. Nah, kita lihat ini. Nah, kita lihat di sini. Ini yang kecil-kecil ini adalah partikel udara. Jadi dengan adanya getaran dari sumber suara ini, partikel udara saling bergetar dan mentransmisikan energi dari satu ke satu yang lain sampai ke telinga kita. Kita lihat di sini bahwa yang putih ini adalah daerah rapatan atau yang rapat molekul udaranya, sedangkan yang hitam ini adalah daerah regangan yang jarang molekul udaranya. Jadi ini adalah yang putih rapatan, ini renggangan. Jadi kalau kita hitung ada berapa, kita akan hitung ada berapa gelombang yang terjadi ini. Nah, yang kita hitung di sini ada lembah, bukit, satu gelombang berarti 2, 3, 4, dan 5. Terjadi 5 gelombang, di mana panjang medianya adalah 500 cm, berarti satu gelombang memiliki panjang 200 cm. Atau kalau kita hitung di sini pakai penghitung, dari satu puncak gelombang ke puncak gelombang yang lain sekitar 100 cm. Jadi 100 cm. Ya, saya ulangi lagi. 500 cm terjadi 5 gelombang, berarti satu gelombang sekitar 100 cm. Coba yang posisi ini. Nah, ini juga 100 cm, dari lembah ke lembah juga 100 cm. Nah, baik. Ini adalah contoh dari gelombang longitudinal, yaitu gelombang bunyi. Sekarang kita coba untuk melihat simulasi dari gelombang cahaya yang merupakan gelombang elektromagnetik. Baik, silakan tunggu sebentar anak-anak. Sambil menunggu loading, silakan ditunggu sebentar. Baik, anak-anak semua, sambil menunggu
loadingnya. Sambil menunggu loading sekarang kita akan bahas soal yang tadi. Kita bahas soal yang tadi. Sambil menunggu loading, kita bahas soal yang tadi. Baik, anak-anak semua silakan dilihat di sini. Di A sampai ke D, kita jawab terjadi berapa gelombang. Kita lihat ada bukit, lembah. Ini ada dari A sampai ke C, ada satu gelombang atau satu lambda. Dan ini hanya satu bukit, berarti ini terjadi setengah gelombang. Berarti dari A sampai D, ini terjadi satu setengah gelombang. Sedangkan berapa panjang gelombangnya? Jika AD adalah 7,5 cm, maka kita tahu AD itu satu setengah gelombang. Satu setengah gelombang sama dengan 7,5 cm. Sehingga satu gelombang sama dengan 7,5 dibagi 1,5. Sama dengan 5 cm. Jadi satu gelombang ini, satu lambda ini panjangnya 5 cm. Ini adalah jawabannya untuk soal yang tadi. Sekarang sambil menunggu loadingnya masih loading, kita lanjutkan ke buku kalian. Kita lanjutkan ke buku kalian. Nah, apakah hubungan antara panjang gelombang, frekuensi, cepat lambat gelombang, dan periode gelombang? Di sini, apa hubungan antara panjang gelombang, lambda, frekuensi, F, cepat lambat gelombang, dan periode gelombang T. Jadi ada 4 besaran di sini: panjang gelombang, frekuensi, cepat lambat, dan periode gelombang. Nah, di sini persamaannya adalah V sama dengan lambda dibagi T. Cepat lambat gelombang sama dengan lambda dibagi periode. Atau bisa juga cepat lambat gelombang sama dengan lambda dikalikan F. Lambda dikali frekuensi. Jadi cepat lambat gelombang itu bisa lambda dibagi periode, lambda per T, atau V sama dengan lambda kali F, lambda kalikan frekuensi. Nah, ini adalah rumus ini sama dengan yang ini. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Satu soal saja. Gelombang pada permukaan air merambat dengan panjang gelombang 2 meter. Di sini kita ketahui lambdanya 2 meter. Jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang atau waktu satu gelombang itu kemarin kita sebut dengan periode sama dengan 0,5. Nah, yang pertama berapakah cepat lambat gelombangnya, dan yang B berapa frekuensi gelombang. Sini kita diketahui ada lambda dan ada periode. Maka cepat lambat gelombang kita pakai rumus ini, V sama dengan lambda dibagi T, 2 dibagi 0,5 sama dengan 4 meter per sekon. Sedangkan untuk mencari frekuensi rumusnya adalah 1 dibagi periode, atau kalau mencari periode sama dengan 1 dibagi frekuensi. Jadi saling berbanding terbalik. Frekuensi 1 per periode atau periode sama dengan 1 per frekuensi. Jadi frekuensinya 1 per periode, 1 per 0,5 sama dengan 2 Hz. Ini adalah contoh soalnya. Kita lihat di sini.
loadingnya masih berjalan. Baik, sampai dengan hubungan cepat rambat gelombang dengan gelombang. Apakah ada yang ditanyakan anak-anak semua? Apakah ada pertanyaan anak-anak semua? Atau cukup? Bagaimana? Tolong dijawab anak-anak semua. Apakah ada pertanyaan sampai terakhir ini tadi? Ada pertanyaan semua? Kalau ada pertanyaan, kegiatan pelajaran hari ini bisa kita akhiri. Sebelumnya saya mau jawaban dari kalian semua. Apakah ada pertanyaan tentang materi yang kalian pelajari pada pagi hari ini? Silakan dijawab. Baik, anak-anak semua, kalau begitu kita akhiri kegiatan pelajaran kita pada pagi hari ini. Di kesempatan selanjutnya kita akan masuk untuk membahas tentang bunyi, sehingga silakan dibaca dulu agar nanti waktu kita pelajaran online seperti ini kalian sudah ada persiapan, dan saya minta selama pelajaran ini tolong kalian aktif, jangan di mute semua mikrofonnya. Saya juga ingin berbicara dengan kalian. Tolong semuanya dibuka mikrofonnya. Semuanya dibuka mikrofonnya. Oke, Pak. Oke, baik, kita akhiri. Saya tolong dibuka mikrofon sama kamera. Tolong dibuka mikrofon sama kamera. Nah, kameranya dibuka semua. Saya pengen pengen lihatnya. Nah, coba semuanya dibuka. Nah, oke, gitu kelihatan mukanya semua. Baik, anak-anak semua, terima kasih telah bergabung. Jaga kesehatan dan tetap belajar dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dulu pelajaran kita hari ini. Selamat berjumpa di kesempatan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.